Halo, selamat pagi anak-anak dan Bu Nina. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menceritakan Yesus menyembuhkan orang sakit di Kapernaum. Menurut Injil Matius 8 ayat 14 sampai 17, Markus 1 ayat 29 sampai 34, dan Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Begini kisahnya. Ketika Yesus keluar dari rumah ibadat di Kapernaum pada hari Sabat, Yesus pergi ke rumah Simon Petrus dan Andreas. Sekarang pada hari Sabat, mereka semua pergi ke sinagoga. Seperti di Kapernaum, Yesus mengajar di sana seperti di Nazaret. Orang-orang kagum mendengar dia mengajar. Orang-orang sangat tersentuh karena dia mengajarkan tidak seperti ahli-ahli Taurat, Yakobus dan Yohanes. Mereka kedua-duanya adalah nelayan. Juga Simon Petrus dan Andreas ada bersama-sama Yesus. Di rumah itu ada ibu mertua Simon Petrus yang terbaring lemah karena demam. Yesus dipanggil untuk datang menemuinya. Kemudian Yesus memberikan mukjizat kepada ibu mertua itu dengan menaruh tangannya. Seketika ibu mertua itu terbangun dan sembuh dari demam itu. Lalu ibu mertua segera cepat-cepat mempersiapkan makanan untuk menjamu tamunya. Mendengar ibu Simon Petrus disembuhkan oleh Yesus, orang-orang berbondong membawa orang sakit dan kesurupan untuk menemui Yesus dan memohon untuk disembuhkannya. Tolong Tuhan, sembuhkan hamba. Tuhan, ada yang kerasukan, tolong. Kira-kira begitulah ekspresi orang-orang memohon kepada Yesus, ingin disembuhkannya. Satu persatu orang-orang itu disembuhkan oleh Yesus dengan menumpangkan tangannya. Lalu orang-orang itu sembuh. Tuhan, hamba-Mu terbaring di rumah karena sakit dan ia sangat menderita, Tuhan. Kejadian itu menggenapi apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Lalu Yesus menyembuhkan beberapa orang kerasukan setan. Roh-roh jahat, setan-setan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi Yesus menghardiknya dan menyuruhnya untuk diam. Karena dia tahu Yesus anak Allah, Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Esok harinya Yesus
pergi ke tempat yang sunyi. Orang-orang mencari Dia. Setelah mereka menemukan Yesus, mereka memohon kepada Yesus agar tidak meninggalkan mereka. Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Yesus berkata, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota-kota yang lain, sebab untuk itulah aku diutus. Lalu Yesus pergi dan meninggalkan mereka. Adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap andalkan Tuhan Yesus. Walaupun kita terbaring sakit, lemah, menderita, dan tetap harus andalkan Tuhan Yesus. Memohon kesembuhan kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan ingat selalu, jangan sampai tipu daya setan datang kepada kita. Dan selalu diingat, tetap andalkan Tuhan Yesus, berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan, sebab itulah tetap kita harus andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih.